Halo semua, selamat datang di channel Agus Haryadi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang eksponen, yaitu bilangan berpangkat 0, bulat negatif, dan pecahan. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Dan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Pertanyaannya adalah, berapa hasil dari 2 pangkat 0? Berapa hasil dari 2 pangkat negatif 1? Dan berapa hasil dari 2 pangkat setengah? Pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat setengah. Kalau pangkatnya bulat positif, gampang. Tinggal kita mengalihkan bilangan pokoknya dengan dirinya sendiri sebanyak sekian kali. Tapi bagaimana kalau pangkatnya 0? 2 kita kalikan seberapa kali? Kemudian bagaimana kalau pangkatnya negatif 1? 2 kita kalikan dengan dirinya sebanyak min 1 kali. Dan 2 pangkat setengah. Berarti 2 kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak seberapa kali? Nah, itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal sepertinya ya. Tapi dengan menggunakan sifat eksponen, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Kita mulai dengan pangkat 0. 2 pangkat 0 bisa ditulis sebagai 2 pangkat 1 kurang 1. Kemudian, manfaatkan sifat yang ini. A pangkat M kurang N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Dan A-nya tidak sama dengan 0. Berarti 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan hasilnya 2, berarti 2 per 2 sama dengan 1. Artinya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk yang lebih umum, A pangkat 0 sama dengan A pangkat 1 kurang 1. Dengan menggunakan sifat yang sama, A pangkat 1 kurang 1 akan sama dengan A pangkat 1 per A pangkat 1. A pangkat 1 kan sama dengan A. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, A per A akan sama dengan 1. Jadi secara umum, A pangkat 0 hasilnya 1. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan, ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berapapun bilangan tersebut, tentu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya ini, 10 pangkat 0 hasilnya 1. 999 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 13 pangkat 0 hasilnya 1. 22 per 7 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 2 pangkat 0. Nah, kalau yang ini perhatikan. Basis dari eksponen ini adalah bilangan 2. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ada tanda negatif di depannya. Nah, ini akan menjadi negatif 1. Karena yang punya pangkat 0 hanya bilangan 2. Berarti negatif 1. Beda dengan yang negatif 13 pangkat 0. Basisnya adalah negatif 13. Negatifnya itu ikut menjadi basis. Makanya hasilnya positif 1. Beda dengan yang negatif 2 pangkat 0. Negatifnya tidak ikut sebagai basis. Selanjutnya pangkat negatif. 2 pangkat negatif 1. Itu hasilnya berapa sih? Kita manfaatkan sifat yang sama tadi, tapi dengan mengubah sedikit angka-angkanya. 2 pangkat negatif 1 bisa ditulis sebagai 2 pangkat 0 kurang 1. 0 kurang 1 kan hasilnya negatif 1.
2 pangkat 0 kurang 1. Manfaatkan sifat yang sama yang ini. A pangkat M kurang N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Dengan A tidak sama dengan 0. Sehingga 2 pangkat 0 kurang 1 akan menjadi 2 pangkat 0 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 kan tadi sudah hasilnya adalah 1. Dan 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ini artinya 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 2. Kalau yang lebih umum ini A pangkat negatif M. Kita tulis sebagai A pangkat 0 kurang M. Dengan sifat yang sama akan menjadi A pangkat 0 per A pangkat M. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, A pangkat 0 akan menjadi 1. Ya, jadi A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Secara umum seperti ini. A pangkat negatif M akan sama dengan 1 per A pangkat M. Tentu saja dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti ini. 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 16. 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 1 sama dengan 1/3. 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000, berarti hasilnya 1 per 1000. Negatif 5 pangkat negatif 2. Basisnya di sini adalah negatif 5. Berarti hasilnya adalah 1 per negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti hasilnya adalah 1 per 25. Nah, negatif 5 pangkat negatif 2. Pengucapannya sama, tapi dalam hal ini basisnya adalah 5. Beda dengan yang di atasnya, basisnya adalah negatif 5. Kalau yang di bawah, basisnya adalah 5. Berarti hasilnya adalah bilangan negatif. 1 per 5 pangkat 2. Sama dengan negatif 1 per 25. A per B pangkat negatif 1. Sama dengan 1 per A pangkat B pangkat 1. A per B pangkat 1 kan sama dengan A per B. 1 dibagi A per B itu sama dengan B dibagi dengan A. Ini artinya A per B dipangkatkan dengan negatif 1 akan sama dengan B per A. Tinggal dibalik saja pembilang dan penyebut. Kalau pangkatnya negatif 1. Selanjutnya adalah pangkat pecahan. Berapa hasil dari 2 pangkat setengah? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita misalkan dulu 2 pangkat setengah itu sama dengan Z. Kemudian, kedua ruas kita pangkatkan 2 agar hilang pangkat setengah yang di ruas kiri. Seperti ini. 2 pangkat setengah pangkat 2. Yang kiri dipangkatkan 2, yang kanan juga harus dipangkatkan 2, yaitu Z pangkat 2. Kemudian manfaatkan sifat yang ini. A pangkat M dipangkatkan dengan N akan sama dengan A pangkat M kali N. Ini artinya yang di ruas kiri akan menjadi 2 pangkat setengah kali 2. Pangkat setengah lagi pangkat 2. Berarti setengah kali 2 pangkatnya. Setengah kali 2 kan 1. Berarti Z kuadrat sama dengan 2. Berapa sih nilai Z? Z kuadrat sama dengan 2. Berapa dipangkatkan 2 hasilnya? 2. Jawabannya adalah akar 2. Ini artinya 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Kalau secara umum ya A pangkat setengah akan sama dengan akar A. Dan yang lebih umum lagi, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M.
Contohnya ini, 4 pangkat setengah itu sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. 25 pangkat setengah sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. 3 pangkat setengah itu sama dengan akar 3. Berapa akar 3? Berapa kali berapa? Yang hasilnya 3, dan itu harus sama. Nah, masih kesulitan. Kita tunda dulu pembahasannya yang ini. 10 pangkat 2/3. Ini artinya akar pangkat 3 dari 10 pangkat 2. Sama dengan akar pangkat 3 dari 100. Sama dengan sebelumnya, ini masih tanda tanya juga. Nah, untuk 2 yang terakhir ini disebut dengan bentuk akar yang akan dibahas di video selanjutnya. Jadi, sekian dulu untuk video tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.